Tipu-tipu Alkitab Protestan. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, mau menjelaskan tipu-tipu Alkitab Protestan. Pertama, Alkitab Protestan itu bukan kitab suci. Ingat, tidak layak, tidak memenuhi kriteria disebut sebuah kitab suci. Ya, tidak memenuhi syarat disebut kitab suci. Jadi Alkitab Protestan yang diterbitkan sekitar April Mei dan sekarang sudah mulai disebar, harus ada yang tanggung jawab dong. Yes, karena itu ditambahi dan dikurangi. Ya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19 ya. Hukumannya mengerikan loh. Akan bagi yang menambahi atau mengurangi akan menerima bencana-bencana atau itu yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Salah satunya akan kejatuhan es segede 1 galon. 100 pon itu berapa? 50 kilo 2 galon. Jadi ini bahasa hiperbolik ya, bahasa perumpamaan. Anda yang menambahi mengurangi kitab suci, Anda nanti kena hujan es segede 2 galon air mineral. Ya, siapa harus tanggung jawab? Ya, tentu saja penerbitnya dan pengedarnya. Ya, oke. Pertama adalah itu bukan kitab suci. Lalu yang kedua, dia merubah khusus empat kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditambahin kata Injil. Astagfirullah. Ya. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya, betul-betul penyesatan yang biadab. Ya. Alkitab Protestan, ya, kata Matius ditambahin Injil. Ya. Galatia 3 ayat 8, Injil telah diberitakan kepada Abraham. Jadi ini penyesatan biadab, bejat, ya. Kapan Matius diberitakan kepada Abraham? Ayo, kamu bisa jawab enggak? Galatia 3 ayat 8. Injil telah diberitakan kepada Abraham. Bisa jawab? Apakah Matius diberitakan kepada Ibrahim? Markus kepada Ibrahim? Ya. Yang telah diberitakan Ibrahim adalah Melkisedek, itulah Injil. Jadi Injil itu artinya Yesus. Yesus memberitakan Injil. Yesus manusia memberitakan dirinya sendiri kelak sebagai Allah di surga. Itu maksudnya. Injil, Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Kelak dia menjadi raja di surga. Sekarang secara biadab ya, oleh Alkitab Protestan ya, Yesus yang Allah itu dijadikan kitab. Betapa bejat, betapa biadabnya. Harus ada yang tanggung jawab ini. Ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah semua huruf merah dihapus jadi huruf hitam. Kembali ke zaman Flintstone. Kembali ke zaman dinosaurus. Biar sulit. Ya. LAI sudah mempermudah. Ada huruf hitam, ada huruf merah. Semua perkataan Yesus ketika Yesus masih ada di bumi. Yang dimaksud di bumi adalah di daratan bumi maupun di langit lapis kedua bumi. Ditulis pakai huruf merah. Supaya memahami Alkitab ini dengan sangat clear, mudah. Tapi dia kembali ke zaman Flintstone. Huruf merah dihapus. Ya. Tiga perubahan besar ya yang dia lakukan itu. Terus penambahan doktrin. Secara real itu Alkitab di dalamnya ada suplemennya. Ya. Jadi lebih dari cukup ya untuk bukti bahwa Anda menambahi dan mengurangi firman. Biadab, bejat. Ya. Doktrin-doktrin itu disisipkan semua ke situ, ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Penyimpangannya luar biasa ya yang disebut Alkitab Protestan ya. Kalau Anda download di aplikasi itu nggak ada suplemennya, tapi secara fisik ada suplemennya ya. Tahun 2023 kebingungan Tritunggal.
Tritunggal segitiga ini era bingung. Ya, era kebingungan semua. Nanti akan masuk ke 2 blok, yaitu blok Babel besar 666. Termasuk segitiga, ya, segitiga akan gabung dengan Tritunggal menjadi blok 666 Babel besar itu. Ya. Ya. Sangat sangat mendasar sekali ya. Ya, Injil itu Yesus Allah dijadikan kitab coba. Ya, seperti itu ya. Terus udah jelas mempermudah, ada huruf merah, ada huruf hitam. Soalnya kalau ada huruf merah, huruf hitam ketahuan Pak. Ya, mereka nggak bisa nipu ya. Karena ini tipu-tipu ya. Alkitab Protestan itu tipu-tipu. Betul-betul tipu-tipu Bapak Ibu Saudara. Siapa bisa bantah? Ya. Betul-betul tipu-tipu ya. Ini kembali ke zaman Flintstone, kembali ke zaman dinosaurus. Ya, ketipu semua Anda ya. Betapa sangat mendasarnya ya. Kitab ya, Injil dijadikan kitab coba. Injil itu kan Yesus. Ya. Kamu bisa jawab Galatia 3 ayat 8. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah diberitakan kepada Ibrahim. Situ waras. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara. Jadi tipu-tipu Alkitab Protestan. Ayo kita kembali ke Alkitab yang benar, terbitan dari United Bible Society yang secara benar sudah disadur, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ngikutin dari Alkitab bahasa Inggris. Bisa BBE, British Basic English, bisa juga King James Version maupun New English Translation. Tapi yang sekarang menjadi dasar adalah King James Version. Di situ ada huruf hitam, ada huruf merah. Ya. Makanya Alkitab LAI juga ada huruf hitam, ada huruf merah. Mudah sekali memahami Alkitab. Tetapi oleh Protestan yang mudah sengaja dibikin sulit, huruf merahnya dihilangkan supaya bisa tipu-tipu. Ya. That it. Haleluya. Amin.